Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Akbar dengan NPM 24210291. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, keberadaan, dan realitas. Konsep ini telah berkembang sejak zaman Yunani kuno hingga modern dengan berbagai pemikiran dan aliran. Ontologi tidak hanya menjadi dasar dalam filsafat, tetapi juga diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, kedokteran, dan ilmu sosial. Selain itu, dalam perspektif Islam, ontologi memiliki makna yang lebih dalam, yaitu menegaskan bahwa Allah adalah wujud yang mutlak, sementara makhluk hanya memiliki keberadaan yang tergantung padanya. Adapun pemahaman tentang ontologi sangatlah penting karena membantu kita memahami bagaimana sesuatu dapat dikategorikan dan bagaimana hubungan antar entitas dalam realitas tertentu. Selanjutnya, pengertian dari ontologi. Ontologi dalam bahasa Yunani berarti studi, teori, dan ilmu wujud terkait dengan sesuatu yang ada. Demikianlah yang dimaksud dengan ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang kehadirannya pertama kali untuk memastikan ilmu pengetahuan. Atas dasar itulah, semua filsuf Yunani kuno berurusan dengan ontolog. Ontologi adalah cabang fundamental dari filsafat yang senantiasa mempelajari ada atau tidak ada sesuatu hal, dan terlebih lagi bagaimana benda-benda yang ada berhubungan satu sama lain. Oleh karena itulah, seperti semua cabang filsafat dapat berhubungan dengan berbagai bidang pengetahuan. Misalnya saja, dalam hal ini seperti ontologi kedokteran, melihat secara mendalam apa itu penyakit, karakteristik apa yang dimilikinya, dan bagaimana kita mengartikannya. Ontologi hukum mengkaji ciri-ciri hukum dan apa yang membedakannya dari sistem lain seperti adat istiadat. Definisi ontologi menurut para ahli antara lain, menurut Aristoteles, ontologi adalah rangkaian pembahasan tentang hal sebagai hal ada atau hal ada sebagai demikian, mengalami perubahan dalam sehubungan objeknya. 2. Menurut Bakhtiar, pengertian ontologi adalah sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada sebagai suatu ultimate. Yang kedua, menurut Bakhtiar, pengertian ontologi adalah sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada sebagai suatu ultimate reality, baik yang mempunyai bentuk jasmani atau konkret maupun tentang rohani ataupun abstrak. Adapun yang ketiga, menurut Sutri Sumantri, arti ontologi adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian terhadap teori tentang ada. Selanjutnya, sejarah perkembangan ontologi. Perkembangan ontologi melalui berbagai tahap dari era klasik hingga era kontemporer. Yang pertama, era klasik atau filsafat Yunani kuno, Parmenides pada tahun 515 sampai 450 sebelum Masehi menganggap bahwa keberadaan itu tetap dan tidak berubah. Ia menolak gagasan perubahan dan melihat realitas sebagai suatu kesatuan yang abadi. Menurut Plato, pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi mengembangkan teori dunia ide, di mana dunia fisik hanyalah bayangan dari realitas sejati yang bersifat abadi dan tidak berubah. Menurut Aristoteles, pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi mengkritik Plato dan mengembangkan konsep substansi sebagai dasar keberadaan. Dia membagi ontologi menjadi bentuk form dan materi atau materi.
yang menjadi dasar bagi filsafat metafisika. Yang kedua, pada era abad pertengahan atau filsafat skolastis. Menurut Santo Anselmus pada tahun 1033 sampai 1109 mengembangkan argumen ontologis untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yaitu bahwa keberadaan Tuhan dapat disimpulkan dari konsep Tuhan sebagai sesuatu yang tidak bisa dibayangkan lebih besar darinya. Dan menurut Thomas Aquinas, dari tahun 1225 sampai 1274 mengadaptasi pemikiran Aristoteles ke dalam teologi Kristen dan menekankan bahwa eksistensi bergantung pada Tuhan sebagai penyebab utama. Lalu yang ketiga, di era modern pada abad 17 hingga ke abad 19. René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 mengusulkan dualisme substansi yang membedakan antara substansi berpikir atau jiwa dan substansi materi atau tubuh. Menurut Immanuel Kant pada tahun 1724 hingga 1804 mengkritik ontologi tradisional dan memperkenalkan metafisika transendental, di mana ia membedakan antara fenomena atau dunia yang kita alami dan noumena atau dunia sebagaimana adanya. Menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 hingga 1831 mengembangkan ontologi dialektis, di mana realitas perkembangan melalui proses kontradiksi dan sintesis dalam sejarah dan kesadaran manusia. Lalu yang terakhir yaitu ada di era kontemporer pada abad ke-20 hingga sekarang. Menurut Martin Heidegger pada tahun 1889 hingga 1979 mengkritik metafisika tradisional dan memperkenalkan konsep desain atau keberadaan manusia sebagai pusat ontologi. Menurut Jean Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980 dalam filsafat eksistensialismenya, dia menekankan bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya manusia tidak memiliki sifat bawaan dan harus menciptakan maknanya sendiri. Menurut analytical ontologi, filsuf seperti William Ward Oman Quinn pada tahun 1908 sampai 2000 dan Saul Kripke pada tahun 1940 sampai 2022 mengembangkan pendekatan analisis terhadap ontologi menggunakan logika dan bahasa formal untuk membahas keberadaan dan modalitas. Selanjutnya, aliran-aliran dalam ontologi. Yang pertama di sini ada monisme. Menurut monisme, realitas atau hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani, yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Yang kedua, ada dualisme. Menurut dualisme, keberadaan itu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi dan jasmani atau spiritual. Dua hakikat ini masing-masing memiliki keterbatasan untuk berdiri sendiri. Keduanya sama-sama abadi dan asali. Dengan kata lain, materi dan spiritual itu kekal. Yang ketiga, ada materialisme. Aliran ini menyatakan bahwa realitas atau yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Yang keempat, ada naturalisme. Menurut naturalisme, yang ada hanyalah alam. Alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada, atau Tuhan yang di luar alam tidak ada. Sedangkan yang dimaksud alam atau natural yaitu segala-galanya meliputi benda dan roh.
Yang kelima ada agnostisisme, yaitu menurut agnostisisme manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Oleh karena itu, tidak heran jika agnostisme menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Lalu yang terakhir ada idealisme. Paham yang dalam artinya idealisme yaitu materi atau itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Selanjutnya, penerapan ontologi dalam ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu ontologi membantu mendefinisikan hakikat keberadaan suatu fenomena dan bagaimana ia dapat dikaji dalam suatu disiplin ilmu. Lalu ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Ontologi digunakan untuk membangun model konseptual dalam sistem berbasis pengetahuan, seperti dalam semantik web, machine learning, dan sistem pakar. Lalu ilmu sosial ontologi berperan dalam menentukan pendekatan penelitian apakah menggunakan perspektif objektivisme atau realitas independen dari pemahaman manusia, atau konstruktivisme atau realitas dibentuk oleh perspektif. Lalu ilmu sosial ontologi berperan dalam menentukan pendekatan penelitian apakah menggunakan perspektif objektivisme atau realitas independen dari pemahaman manusia, atau konstruktivisme atau realitas dibentuk oleh persepsi individu. Selanjutnya, ilmu alam. Dalam fisika dan biologi, ontologi membantu dalam pengelompokan dan klasifikasi entitas seperti partikel, subatom, spesies atau struktur seluruh berdasarkan hubungan dan karakteristiknya. Lalu ilmu kedokteran. Ontologi digunakan dalam sistem klasifikasi penyakit, misalnya dalam ontologi for biomedical investigation atau 081 yang membantu dalam diagnosis dan pengelolaan data medis. Lalu selanjutnya ada ilmu perpustakaan dan informasi. Ontologi digunakan dalam pengorganisasian data dan informasi seperti dalam sistem pencarian berbasis meta. Terakhir ada ilmu perpustakaan dan informasi. Ontologi digunakan dalam pengorganisasian data dan informasi seperti dalam sistem pencarian berbasis metadata yang lebih terstruktur. Selanjutnya, ontologi dalam perspektif Islam. Yang pertama ada wujud dalam Islam, yaitu Allah sebagai wujud mutlak sedangkan makhluk sebagai wujud nantinya. Lalu yang kedua ada ontologi dalam filsafat Islam. Berikut para ahli filsuf, diantaranya Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Arabi, Mullah Sadra. Lalu yang ketiga ada ontologi Islam dalam ilmu pengetahuan, sains dalam epistemologi Islam. Selanjutnya, kesimpulan dari materi di atas adalah ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, keberadaan, dan realitas. Penerapan ontologi dalam ilmu pengetahuan membantu dalam memahami konsep dasar berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu komputer, ilmu kedokteran, dan ilmu sosial. Dalam perspektif Islam, ontologi menekankan bahwa Allah adalah wujud yang mutlak, sementara makhluk hanya memiliki keberadaan yang bergantung kepadanya. Ontologi Islam juga mengarahkan ilmu pengetahuan agar tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga spiritual dan etis. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.